Smart Viewers. Kembali lagi bersama gue Windy. Bersama gue Andre. Bersama gue Nesya. Dalam acara Bu. Tan. Dan seperti biasa ya, selama 1 jam ke depan, kita bertiga akan memberikan perbincangan-perbincangan yang inspiratif. Memotivasi. dan ini tuh Apa? unik, enak, mantap. Unik, enak, mantap. Apa tuh? Tapi ngomong-ngomong unik, enak, mantap. Apa kira-kira yang merepresentasikan unik, Gue enak, lagi mantap? mau makan otak-otak. Atau otak. Gue yang pengen enak juga sih. makannya lumpia malah. Saudara gue kemarin habis dari Semarang, bawain Oh, cuma dikit lumpia doang. Semarang. Oh iya, enak juga sih. Tapi yang Buat kita ngobrol nih sekarang gimana? Apa yang enak ya otak-otak? gue mau otak-otak. Soalnya kayak kemarin tuh gue makan ini batagor. Oh, Tapi ada. otak-otaknya habis. Ya, enak juga sih. Gue jadi Lumpia sih menurut gue. Oh, gue tahu. Kalian lu pengen otak-otak? Iya. Lu pengen lumpia? Gue punya tahu. Gue punya tahu. Gue Yes. tahu. Gue tahu ada makanan terobosan terbaru. Apa? Cilor, aci sama telur. Ah itu Enggak, ini bisa gabungin otak-otak. Bukan ya, otak-otak sama enggak. lumpia ya. Pokoknya gue pengennya otak-otak. Oh, ada satu lagi. Tapi lumpia juga enak sih. Namanya Lumpia. opia kalau nggak salah. Otak-otak sama lumpia. Tapi yang gue bener kurang dong. yakin juga Masa sih. bisa digabungin sih? Seriusan? Gue ada. agak lupa otak juga sama sih. lumpia Ya udah bisa coba lihat dulu. Kayaknya gue beneran? salah deh. Tapi kayaknya Beneran bener ada? lihat nih. Ini. Beneran ada. Tuh kan, Itu dia. bener kan? Gue nggak salah. Iya. Kali ini gue bener. Kayaknya enak tuh. Opia. Jadi kayak lumpia tapi isinya otak-otak. Luarnya garing, dalamnya Apa cuy-cuy. otak-otak isinya lumpia? Atau kalian kurang otak ya? Iya bener juga. Langsung aja kita ajak ngobrol nih. Ada Mas Didi dari Opia. Halo. Halo. Halo semuanya, Boleh. Smart Viewers. Nama saya Didi Christoph, saya founder dan CEO dari Otak-Otak Lumpia. Wah, otak-otak lumpia. Singkatannya Opia. Opia. Iya. Nah, terus pengen nanya dulu nih untuk Didi sendiri. Kesibukannya lagi apa nih? Sebenarnya basically agak nggak nyambung dengan food. Aku di wedding industry. Oke. Selama 13 tahun aku jalanin untuk jadi MC di wedding. Wow. Tapi 13 tahun. 13 tahun dari sejak kuliah selesai sampai sekarang masih di MC wedding. Gokil. Wah. Oh ya, public speaking-nya oke ya? Iya, tadi udah langsung Lancar dari perkenalkan tadi. diri gitu ya, langsung enak. Anyway, langsung nih kita nanya, kenapa namanya Opia? Oke, Simple. Simple itu sebenarnya singkatan dari otak-otak lumpia. Lumpia. Sebenarnya kita nggak awalnya kita pengen patenin otak-otak lumpia, tapi ternyata otak-otak lumpia terlalu general, terlalu generik untuk dipatenkan. Jadi kita coba patenkan dengan merek Opia sendiri. Dan perkembangan waktu sekarang customer juga udah nggak sebut mau pesan otak-otak lumpia dong, tapi mau pesan Opia dong, mau pesan Opia dong. Akhirnya jadi kayak jadi gini. udah. Maksudnya brandnya dengan segitu mewakili langsung namanya otak-otak Otak-otak lumpia, lumpia. gitu. Iya, Dan ya. lebih singkat juga ya Betul. jadinya ya. Dan Opia sendiri udah udah memulainya dari sejak kapan nih? Basically sebenarnya 1 tahun yang lalu kita officially jual online ya. Tapi 1 bulan terakhir ini setelah kita proven di online lewat Instagram, lewat WhatsApp dan lain-lain, baru kita masuk ke outlet pertama kita.
Jadi beberapa bulan kita buka officially bulan Mei itu ada outlet pertama kita, lokasinya di Pasar Modern BSD. Karena di situ pusat ibu-ibu cari makanan buat anak-anaknya, buat keluarga gitu. Iya. Nih kayaknya nih kalau anak kosan punya ini nih, jadi Beli ini terus bisa ya, tinggal dipakai goreng. nasi. Oke. Dan ini bisa ngelakuin lu berdua, lu mau lumpia ini otak-otak bisa Nah digabungin. iya tadi gue lagi pengen otak-otak terus dia pengen lumpia, jadi bisa Bener. digabungin. Kayak ngomong-ngomong nih, kenapa harus ada otak-otak? Maksudnya kenapa milihnya otak-otak dan lumpia? Jangan digabungin Iya, bener. digabungin. Bisa aja tadi gua cilor, aci sama telur. Ini basi kayak. Lumpia dalamnya cilor ya kan? Pertama sih memang aku sendiri suka banget olahan ikan gitu ya, otak-otak, batagor dan lain-lain. Cuma kalau makan otak-otak kan image-nya selalu dibungkus daun pisang, dimakan seperti itu gitu ya. Chewy-nya kita dapat. Tapi kan sekarang juga orang tuh suka banget yang namanya gorengan lah di Indonesia. Gorengan mungkin Betul, tukang betul. gorengan aja di mana-mana rame deh. Rame. pokoknya. Kita minumnya minyak nih. Gitu. Walaupun image katanya gorengan gak healthy segala macam, tapi itu kembali lagi sih kita goreng dengan minyak apa. Kalau dipakainya berpuluh-puluh kali minyaknya untuk goreng ya mungkin jadi gak healthy gitu ya. Akhirnya kita coba pengen dapet sensasi pas gigit ada kriuk tapi habis itu chewy gitu. Otak-otak kan terkenal dengan chewy, lumpia sendiri kriuknya ya. Akhirnya kita coba gabungin itu trial and error, lumayan sih trial and errornya, habis banyak bahan, habis banyak waktu, habis banyak effort gitu ya, tapi sampai kita dapetin yang ini. Awalnya juga kita coba cuma ke teman-teman, ke tetangga gitu ya, tiba-tiba pesanannya puji Tuhan meningkat segala macam. Akhirnya kita coba publish dengan benar-benar, kita branding ulang, kita packing ulang semuanya. Akhirnya sekarang kita udah bisa establish setahun ini gitu. Oke, kayaknya tuh lumayan suffering gitu ya untuk di Suffering lah. jangka waktu research-nya sampai ketemu yang kayak gini nih betul. otak-otak lumpia. Berapa lama kalau boleh tahu? Sebenarnya mulai dulu 6 tahun yang lalu, balik sebentar 6 tahun lalu tuh aku sempat mulai. Cuma waktu itu kalau otak-otak lumpia itu kan karena dari kantong giri fresh terlalu mahal harganya. Jadi dulu kita namainnya siomay lumpia. Jadi siomay dibungkus kulit lumpia, mirip batagor tapi kemasan bentuknya beda. Kita coba jual waktu itu karena pengen menekan cost, kita jual juga di pinggir jalan, masih konvensional lah ya. 6 tahun yang lalu belum ada Instagram, belum ada apa, kita masih, dan itu rugi. Kita masih surat-suratan. masih surat-suratan gitu kan. Paling mentok SMS. Jadi ruginya banyak banget waktu itu, hampir 50-60 juta untuk 6 tahun yang lalu. Jadi semua duit yang ada ya udah habis buat itu. Akhirnya udah kapok lah ya, nggak mau bisnis makan lagi, kayaknya udah nggak bakat di sana gitu. Tapi 6 tahun kemudian kayaknya masih penasaran juga, kita coba ini, akhirnya kita ganti semuanya. Akhirnya tapi cost-nya, harga produknya semua jadi lebih mahal. Tapi kita nawarin kualitas akhirnya. Awalnya kita bikin masih pakai MSG karena wangi ikan tuh bisa strong banget kalau ada ditambahin MSG sedikit tuh jadi strong. Awalnya kita bikin pakai MSG tapi pikir-pikir juga ini kan kita mau jual, anak saya juga makan, kemudian kita mau jual juga buat ibu-ibu yang buat anaknya, dan sekarang mereka udah concern banget sama itu. Akhirnya kita buang MSG-nya. Begitu dibuang MSG-nya rasanya langsung berubah. Jadi kita olah lagi, nambahin lagi ikannya segala macam, cost-nya nambah lagi segala macam, tapi akhirnya kita ketemu satu resep tanpa MSG pun bisa tetap enak, ikannya bisa tetap strong. Itu jadi cukup panjang dan cukup berdarah-darah juga awalnya gitu ya. Sampai ini ya, banting jadi tulang sekarang banget tuh ya. emang lagi bukan zaman sih, kayak orang-orang sekarang Lagi udah food concern much banget ya di. iya sama kesehatan ya. Betul. Tapi kita aja nih yang bertiga yang suka masih makan Iya, micin nih. masih suka. Nggak suka sih gue. Oh, Kalau lu nggak gadoin pencitraan, kan? Mohon maaf tadi siapa yang makan? Oke, anyway, untuk Opia sendiri, ini kan berarti dari 1 tahun yang lalu nih mulainya sampai sekarang. Sampai kapan sih merasakan kalau misalkan wah ini responnya oke banget dan oke gue niat terusin dibanding sama 6 tahun yang lalu yang kayaknya pas coba mulai bisnis ternyata nggak Fail. sukses yang sekarang. Betul. Tapi Tapi ditahan dulu karena ada yang lain satu ini tetap di Bu. Tan. Ya, kembali lagi ya. Smart viewers, kembali lagi bersama kita dalam acara Bu. Tan. Dan sekarang kita masih ngobrol-ngobrol sama Didi, DS owner dari Opia. Opia, otak-otak lumpia. Ayo kita lanjut Tadi sama ada pertanyaan. pertanyaan yang tertunda. Tertunda. Tapi tadi sempat terlupakan. Saya lupa. Udah tahu jawabannya? Langsung ya.
Masih inget nggak pertanyaannya? Saya challenge nih. saya Ya, challenge. pertanyaan kan sampai berapa lama untuk menciptakan Iya, sampai betul. resep itu ya. Tadi sudah terjawab. Hebat ya, benar. Challenge accepted, oke. Soalnya banyak makan ikan jadi pintar ya. Kita kurang Duh, nih kita makan disindir. ikan. Oke, berapa lama sih sebenarnya? Ya, jadi tadi prosesnya cukup panjang sampai bisa ini. Nah, perkembangannya sendiri selama setahun ini sebelum kita berani decide buka outlet pertama, karena kita punya pengalaman buruk dengan jualan 6 tahun yang outlet lalu. seperti itu 6 tahun yang lalu. Jadi kita coba pengen ini proven dulu di online-nya gitu ya. Jadi dulu kan kita mikir kalau ciptain makanan yang unik, orang beli, awal-awal abis itu mereka repeat nggak? Pertanyaannya kan itu kan, bukan masalah belinya doang tapi repeat atau enggak. Jadi abis pas yang ini kita coba setahun dulu sampai kita lihat begitu banyak yang repeat, banyak ibu-ibu yang setia untuk sediain ini di kulkas untuk anaknya nanti gitu ya. Jadi baru kita officially Mei ini kita buka outlet pertama kita dan berharap ini jadi outlet pertama dan berikutnya Oh, akan jadi di menyusul bulan ke Mei depan. ini adalah outlet pertamanya juga ya. Jadi ada dua, ada secara online juga ada conventional Betul. store ya. Betul. Nah, terus untuk membuka usaha pasti ada aja hambatan-hambatannya. Tadi kecuali yang tadi udah disebutin ya, kayak udah sempet Jatuh bangun udah pasangan, hopeless, heeh. udah nggak mau itu, terus habis itu baru ingin membangun lagi. Nah, ada hambatan lain nggak selain itu? Hambatan pertama pastinya modal lah ya. Semua bilang bisnis nggak usah pakai modal. Ya memang nggak usah pakai modal juga banyak yang berhasil. Tapi dengan ada modal pasti jauh lebih gampang sih. Iya. Ibaratnya saya selalu bilang kalau punya pelor banyak ya tembak-tembak aja dulu 100 tempat kan 100 coba gitu ya pasti salah satu bisa gol gitu ya. Tapi kalau pelornya cuma satunya mau maju mundur nggak mulai gitu kan. Kayak Syahrini ya. Betul. Akhirnya gitu ya. Nah cuma akhirnya ya saya pikir kalau cuma selalu menyalahkan nggak punya modal juga kita nggak bakal bisa mulai gitu kan. Akhirnya ya udah dengan kondisi seadanya malah karena kepepet nggak ada modal mungkin kreativitas jadi lebih banyak Terpacu gitu ya. jadinya. Betul. Oke nih, ngomong-ngomong Tadi untuk sebulan itu bisa produksi berapa kotak? Itu kan per kotak ya Iya. orderannya. Berapa kotak dan satu kotak isinya itu? Itu 10. Tapi kita juga kan kalau di outlet kita ada jual pieces ya. Jadi mungkin secara pieces kurang lebih 10 sampai 12 ribu lah kapasitas kita sekarang ya. Dan kita pasti tingkatin karena sekarang dengan buka outlet memang demand-nya jadi lebih inilah ya. Meningkat lah ya. Apalagi kan maksudnya kalau misalnya satu-satuan mungkin jauh lebih banyak ya kayaknya belinya maksudnya. Betul. Dibanding yang satu box gitu. Nah betul. Nah kira-kira tuh berapa box tuh untuk sebulan itu Kurang memproduksinya? lebih Kurang lebih. 10.000 bagi 10 lah ya. Wow, itu Kurang terus lebih 1000 lah ya. 1000 Terus ada, sampai 1.200. terus ada berapa tim yang membantu untuk memproduksinya Saat itu? ini kita ada tim itu sekitar 5 sampai 6 orang ya yang support gitu. Karena seperti tadi ikannya juga kita masih kerok manual semuanya karena kita nggak beli yang frozen yang udah digilingin jadi gitu ya karena kita nggak tahu ikannya kualitas apa yang dan dimasukin gitu ya. Jadi kita pilih benar-benar ikan segar. Tapi konsekuensinya kadang kalau kita nggak dapet ikan segar kita nggak produksi sih. Karena waktu Desember kemarin Lagi rendah banget. ya hujan terus katanya di laut lagi susah banget ikan segala macam ya kita terpaksa nggak produksi karena kita nggak berani juga ngorbanin brand, ngorbanin produk karena ikannya nggak fresh gitu ya. Wow, jadi Ini Hambatannya itulah kualitasnya salah satu. Emang dijaga jaga banget kualitas ya. Nih, pernah jatuh dan sekarang buka bisnis lagi. Gimana respon dari rekan-rekan terdekat, keluarga gitu? Sebenarnya kalau keluarga ketakutannya itu, makanya waktu kita mulai dengan online mungkin mereka lebih support ya. Pertama karena kan modalnya nggak segede dulu dan lebih bisa kita ini langsung dapat online itu hebat. Kita bisa langsung dapat feedback gitu ya. Di awal ini puji Tuhan nggak tahu banyak banget customer yang begitu baiknya. Kita nggak kenal dia beli kemudian dia posting di Instagramnya, posting di sosial media dia gitu. Kemudian dari situ banyak yang ini. Padahal kita nggak pernah minta, nggak pernah ini. Mereka tuh kayak apa tangan Tuhan membantu banget gitu malaikat ya. dari Iya, surga tiba-tiba malah dia turun gitu customer jadi angel customer banget gitu ya semuanya ini segala macam bantu kita ini broadcast segala macam jadi tiba-tiba banyak orang dari mana yang kita nggak tahu kita kirim paling jauh Balikpapan Medan segala macam karena kita tahan 30 jam di suhu luar jadi kita bisa kirim pakai JNE atau Tiki yang besok nyampe gitu ya jadi itu juga ini makanya kadang-kadang ongkos kirimnya sama ini harganya bisa mirip tapi mereka willing to pay sih abis itu mereka juga repeat segala macam kita seneng banget sih dengan itu Karena kenikmatan itu mungkin kenikmatannya yang dan bisa kualitasnya dibohongin, juga nggak bisa kan? dibohongin, benar. Nah, untuk pertama kalinya meluncurkan Opia ini, memikirkan untuk target pasarnya sendiri.
ada siapakah target pasarnya? Pertama Apa memang ibu-ibu? agak sulit ya. Awalnya kita pikir karena ini makanan yang unik kita sempat nyasar anak muda gitu ya. Makanya kita sempat coba ikut basar. Terakhir kita ikut basar di Hype, Epic. Itu kan anak muda banget ya. Kita pikir happening bakal ini segala macam ya. Tapi makin kesini kita makin sadar kayaknya yang concern banget sama ini karena kan kita ada selain yang bisa digoreng langsung di tempat di outlet atau di bazar, kita sebenarnya banyaknya orang simpan di kulkas buat anytime butuh dia langsung Baru gorengin. digoreng. Nah yang concern kayak gitu tuh ternyata ibu-ibu. Betul. Jadi kalau anak muda di Hype makan doyan pun kan mungkin dia nggak beli bungkus untuk keluarga. Kalau ibu-ibu tuh doyan dia mikirin anaknya, bikin suaminya. Anak-anak sekarang agak pelit ya, yang penting kan buat diri sendiri asal Gitu kenyang. kan. Iya. Karena kan mungkin kan nggak harus mikirin keluarga, mikirin. Tapi kalau ibu-ibu tuh penting banget, apalagi sekarang banyak banget ibu-ibu yang kerja kantor juga kan. Dia pusing kan pagi-pagi harus nyiapin sarapan, nyiapin bekal buat anak sekolah segala macam. Dan karena kita concern banget dengan healthy, ya mereka benar-benar stok itu untuk rutin di kulkas. Mau anaknya mau apa tinggal goreng. Udah gampang nih, Jadi ringkas udah simple, mepet. Iya. sehat ya kan. Iya, kalau udah mepet jadi tinggal goreng aja sehari ini Betul. gitu. Nah, untuk varian rasanya dari Opia sendiri, ada varian rasa lain nggak? Sebenarnya sementara ini kita benar-benar pengen nguatin di satu produk ini, jadi fokus satu ini. Tapi kedepannya sih emang nanti akan ada beberapa lah. Kita lagi coba elaborasi dengan tahu, dengan macam-macam lah ya, kulit kembang tahu dan lain-lain gitu. Kita pasti akan keluarin. Sih. Oke, kita boleh bertiga jadi testernya ya. Iya Siap. nih. Nah, mungkin kayak otak-otak tapi kayak ada sayur-sayurannya. Mungkin bisa jadi atau Bisa apa juga ya? nanti Ada semua kejutan memungkinkan sih. Oke, abis ini kita mau lihat tuh kemasan yang ada di sini. Kemasannya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Betul. Ada foto-foto yang Satu ini. Nah, Opia. betul. Otak-otak lezat sama kulit lumpianya. Bumbu kacang pedas nikmat. Gimana kalau misalnya fotonya satu aja udah langsung kita bahas. Ini enggak. Nggak kuat ya. Jadi emang basicnya adalah isinya otak-otak Betul. yang apa? Dibungkus Dibungkus pakai sama kulit lumpia. Betul. Betul, pakai ikan tenggiri segar. Dan ternyata ada bumbu kacang ya. Betul. bumbu Kenapa kacangnya pilihnya gitu. bumbu kacang? Kita sempat coba beberapa versi. Kalau di beberapa daerah ada bumbu untuk otak-otak ada yang cabai merah, ada yang cabai ini segala macam ya. Tapi tetap kayaknya orang Indonesia di Jakarta suka banget bumbu kacang ya. Makanya batagor laku. Iya, laku. Yang netral Iya, aja ya. batagor, gado-gado, Gado-gado, ketoprak, ketoprak, semua kacang gitu ya. Semua kacang ya. Tapi sebenarnya challenge-nya adalah waktu kita bikin pertama pakai bumbu cabai biasa itu gampang karena kan dia lebih awet ya secara ini. Kalau bumbu kacang kan cenderung lebih mudah basi ya Basi, kalau ya. kita nggak benar penanganannya gitu ya. Jadi challenge-nya di situ gimana kita bisa kirim tanpa basi dan segala macam gitu. Oke, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Wah, Kita lihat itu. foto yang lainnya. Ada lagi? Nah, ini dia. Oh iya. Ini tuh kalau misalnya pada saat bazar, apakah langsung bisa dimakan langsung kayak gitu atau gimana? Iya, pas basar supaya gampang mereka sambil jalan atau apa, kita potongin supaya mereka gampang, terus kita siram bumbu kacang, mereka tinggal makan gitu. Jadi gampang. Nah, itu tuh bener-bener otak-otak di dalamnya dan Ini dia pure otak-otak Iya. ya, dia nggak pakai Kayak- ngibulan ya. sebenarnya kalau kelihatan kayak sosis gitu ya. Oke, next ada lagi? Nah, ini packagingnya. Ini packaging pertama kita di awal. Waktu awal kan kita inilah ya masih terbatas semua kita coba kita pakai stiker doang. Tapi perkembangannya akhirnya kita bikin dengan lebih nice di packaging baru. Gitu. Nah, untuk memulai dan awal membukanya Opia ini udah langsung packagingnya begini atau Dari awal packaging udah udah gini. dikotak-kotakin kayak Cuman gini? mungkin udah langsung transformasi di Di label aja. label di aja ya. Jadi emang pertama kali dikeluarkan isinya langsung 10. Iya. Dan langsung di box juga. Iya. Betul. Oke, selanjutnya masih ada. Nah, ini ini outlet ya. pertama kita. Yang Outlet kanan itu pertamanya. basar-basar kita, tapi kalau yang kiri itu outlet pertama kita yang di pasar modern. Di BSD Yang ya. di BSD. BSD. Oke, dan konsepnya emang ya, apa biru laut ya, biru Iya, laut. Ya kita sebenarnya lebih banyak sih black and white ya, karena Logo kali ya, mengikuti iya logo. semua mengikuti logo. Sekarang kan BW lagi ini banget ya, lagi Iya, booming lagi- semuanya. Jadi iya, kita anak-anak dan anak sekarang banget. kesannya lebih premium juga gitu ya, karena kita bandrol harganya juga di premium. Ini bentar lagi kita mau dicat ya putih hitam. Oke. Bisa. Biar kita lebih premium. Oke, next ada lagi. Nah, ini waktu kita basar Makannya juga. nikmat banget. Iya nih. Menikmati dia. Ini jadi memang caranya kalau misalnya di store itu makannya tinggal udah langsung dipotongin dan langsung Iya, dituangin bumbu. betul. Oke, sesimpel itu ya. Oke. Untuk nah udah habis? Udah habis. Sudah oke. habis. Nah, untuk kalau pada saat bazar nih, itu ada
suka Didi sendiri yang turun iya. ke langsung ke Betul. bazarnya? Karena Basar awalnya kita ikut Basar kita nggak pernah nyari omset karena di Basar itu sewa tempat segala macam juga tinggi gitu ya. Tapi kita nyari feedback sih, makanya kita berani buka outlet pertama ini setelah kita ikut beberapa Basar. Jadi orang makan, kemudian paling gampang sih nggak usah dia ngomong lah, habis dia makan 1-2 itu, oh boleh dong bungkus 10 buat rumah. Nah itu udah Nah, feedback, iya. itu feedback terbaik lah daripada dia bilang wah ini enak nih tapi nggak ini. Tapi begitu dia makan, bungkus dong 10 yang frozen buat anak di rumah. Wah itu udah feedback terindah deh pokoknya. Jadi bukan omongan doang ya, langsung beli Iya, gitu. bukan omongan doang. Buat apa omongan? Mbak Luna ya. Langsung Terus- kita mau Tanya. Gue dulu lah, Yaudah ini deh, cewek boleh. kan yang harus menanyakan ini cewek. Untuk kisaran harganya nih, untuk satu paket ini tuh berapa? Satu paket ini kita 80.000, udah termasuk bumbu kacangnya kita ada 2 pack, kemudian ada 10 otak-otak. Otak-otak kan lumayan padat dan Padat, ini ya. ini kelihatan tadi di gambar Tadi di gambar padat juga banget. kelihatan kan kalau isinya tuh padat terus Jadi bukan cuma kulitnya yang tebal ya. jadi kayaknya kalau misalnya makan 2 untuk ya kalau Andre mah 10 lah ya. Kenyang. Tetap Enggak lah, 2 pack gimana sih? Kayak makanan gua. Oke. Jadi kalau misalnya kayak kita kayak udah lapar gitu untuk menunda lapar juga bisa. Terus kalau anak kosan nih beli ini bisa digoreng satu, bisa untuk makan nasi. Ya, satu dipotong setipis Gitu ya. tipisnya ya. Ya, kalau awal bulan makannya satu. Satu. Kalau udah akhir bulan nah Ya, potong. Kalau bisa satu lumpia dipotong 4 sehari Sehari makan satu. satu. Seperempat. Bagiannya. Oke, yuk kita langsung buka aja. Langsung penasaran. Iya, buka. langsung buka aja. Beneran. Iya. Ntar Nih. tergoda loh dengan bau Ini ikannya. packagingnya dulu. Packaging. Ini packagingnya dulu. Untuk ini akan ada pemberitahuan untuk Udah wangi ya? saran. Oh iya makanya kan. Iya. Wangi ikan loh di sini. Saran penyajian. Jadi didiemin di suhu ruangan biar ini kan harus langsung dimasukin ke lemari es ya. Terus habis itu kalau mau digoreng jadi harus dikeluarin dulu dari freezer, langsung didiemin di suhu ruangan sampai dia nggak ada esnya gitu. Terus habis itu langsung digoreng deh. Gampang banget. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Nah, Nah ini dia packagingnya nih. Ini siap. Ada 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan ada bumbu kacangnya 2. Tuh dikasih 2. Tuh dan kalau Dan misalnya aman ini bumbu kacangnya itu agak nggak pedas ya? Kita bumbu kacangnya sedang. Sedang. Kadang-kadang ada yang komplain, oh kurang pedas ya, makanya kita bikin Nah di saran ini di penyajian. sini juga dikasih tahu nih pemirsa kalau misalnya pengen yang pencinta pedas di sini bisa potong lumpianya, potong dan lumatkan cabai rawit gitu, bisa dipotong-potong gitu. Orang Indonesia tuh ya kesannya tuh ya kan rata-rata pasti Suka banget pedas gitu ya. suka pedas gitu. Ini safety banget ya Ya, bungkusnya. bukanya aja susah. Packagingnya Iya, bungkusnya bukanya aja. aja tapi susah. tuh gimana? Nah, ini masih setengah matang nih. Nanti yang udah Oh, digoreng jadi Ini versi setengah Ini dia matang. versi setengah matang. Betul. Emang setiap packagingnya begitu atau Smart gimana? viewers tuh nggak bisa mencium ini. Ini Ya, bawahnya tapi kalau udah misalkan 100 mungkin nanti nyium berapa kayaknya. puluh tahun ke depan kalau misalnya ada pendeteksi cium ini radar iklannya tinggi banget. Amazing. Iya. Tapi nggak asem. Nggak asem, nggak Amis. Amis. Asem. Asem itu dari mana? Iya. Wangi banget. Dan ini setengah matang jadi emang udah digoreng yang dulu. Iya, atau gimana? karena kalau kulit lumpia, kalau kita makan semua lumpia yang udah dingin pasti kan kurang garing ya, nggak serenyah kalau dia baru digoreng gitu. Makanya kita tawarin ini, dalamnya basically udah matang, udah setengah matang, tinggal di rumah tuh sebenarnya yang dilakukan tinggal menggaringkan kulit lumpianya aja supaya pas makan dapat efek kriuknya itu. Jadi sebenarnya ini udah dalamnya sebenarnya udah matang. Makan ya, sekarang pun nggak apa-apa. Jadi kalau ada kadang-kadang saya ada customer lagi sakit tenggorokan, dia makan seperti ini dikeluarin atau kadang-kadang dikukus segala macam. Saya bilang kulit lumpia dikukus rasanya kayak gitu, tapi secara dalamnya tetap enak sih. Jadi dari Oke, aku otak-otaknya mau juga udah meditasi mendukung aja, ya. Cip. Ini kayak aromaterapi ya. Wangi banget nih pemirsa. Nah untuk mau tanya untuk desain logonya. Untuk desain logonya apakah Didi sendiri yang mendesain atau gimana? Ya kembali tadi karena semua keterbatasan modal dan ini akhirnya kita semua desain sendiri sih masih dengan seadanya dengan sebisanya gitu ya. Ini ya desainnya ya. Wow, Otak-otak lumpia. iya dan BW. semuanya kayak Didi sendiri gitu ya, yang membuat gitu ya. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong yang membuat, emang sebenarnya bisa buat otak-otak lumpia ini. Wes pastilah. Wes. Karena dari awal kan kita develop ini sendiri gitu. Karena nggak ada keluarga yang punya basic di industri and makanan beverage juga gitu ya, ya. food and beverage. Jadi semuanya kita coba-coba sendiri. Tempting banget sih awalnya tuh ini banget lah gimana caranya bisa dapat kenyal dan lain-lain segala macam perjuangan sih. Tadi ngomongin kenyal dan di luarnya renyah, betul? Betul.
nanti kita akan mencoba Nggak nih, afdol ya Bang. kalau misalnya kita ngomongin doang ya. Kita harus mencoba nih kayak gimana rasa cuy di dalam tapi renyah di Garing di luar. Dan kita akan membuat pemirsa semakin ingin segera membeli. Tapi sesaat lagi ya, Smart Viewers tetap di Bu. Han. Ya, Smart Viewers kembali lagi dalam acara Bu. Ya, Kenapa sih lihat ini? tangan gue ya. Iya. Ini tangan gue 1, 2. Ini bukan sulap, bukan sihir ya? Bukan sulap, bukan bukan sihir. sihir. Tada! Cam 2. Cam 2. Ah, lama ya. Tada. Lama ya. Yang ini dong, yang ini. Iya, itu udah yang kita tunggu-tunggu ya. Failed. Ulang. Enggak. Ya, Oke. sekarang kita udah yang ini digoreng ya. Yang ini digoreng. Kalau ini yang direbus. Yang direbus. Enggak, Tadi bukan setengah sih. matang. Setengah matang. Tuh kan? Lu enggak Tapi bisa dimakan juga. Enggak, gua udah gak konsen, gua udah penasaran banget. Jadi ini Oke. adalah, gua angkat dulu. Harus diangkat dulu ya. Gua angkat ya. Jadi ini adalah yang memang versinya untuk di yang udah siap buat bener-bener dimakan ya. Jadi kulitnya udah crispy dan juga dalamnya udah chewy. Cuy. Nah, kita kan belum belum bisa ngasih tahu kalau misalnya dalamnya cuy itu kayak gimana gitu loh. Kalau belum dirasain, Iya. belum dimakan. Kita minta izin dulu nih sama Iya, Didi. jadi boleh gak? Silakan. Silakan Oke, ya. silakan Kita ya. harus mencoba. Harus dicoba ya biar Ya bisa silakan ladies first. Ladies first. Ini ininya. Ini bumbu kacangnya. Bumbu kacangnya. Bumbu kacangnya. Dan tadi kita ada sempat ngobrol-ngobrol di belakang kalau misalnya bumbu kacangnya itu banyak yang minta tambah ekstra dong terus gitu ya tambah. buat makan gorengan, buat makan yang lain-lain. Nah, jadi kita udah ya. Gak ada tisu kan lu pada. Oke, nih ya. Nyebelin ya. Sombong ya. Oke, gua butuh tisu lagi. Aduh ayam. Ya, Tuh salah. sulap kan Ini itu kasih tisunya. saya Oh, sini. iya. Oke, saya Nih, bantu bantuin kalian. ya. Nih, dan langsung celupin dulu kali ya. Tapi mau coba dulu Boleh, originalnya dulu. ya. Originalnya dulu. Biar nggak nutup rasa. Ini ambil nih. Ya, ambillah. Nggak bisa berkata-kata. Coba cobain. Oke. Lumpianya garing banget. Yang dibilang cuy itu benar banget. Sekarang Andre Cuy nih coba benar-benar gimana? Tapi anyway ya, gua kira ini berminyak loh. Gua kira ini berminyak Iya, banget dan kalau misalnya digoreng, bener, ternyata enggak. ternyata enggak. Sama sekali. Jadi Oke. mantap. Andre tuh. sekarang cobain. Gua coba pakai ininya ya. Andre itu demen banget sama yang namanya kacang. Oh, kalau bisa saya Apapun minum, olahan saya minum bumbu kacang, saya bisa. Aduh, Kacang. Oh, bunyinya ya. Bunyinya asik ya. Bunyinya asik bikin ya. menggoda gitu. Jadi bintang iklan. Iya. Enak banget. Enak Parah. banget bumbu kacang ya. Gue mau coba pakai bumbu kacang. Coba nih saya dulu coba. Coba ini original atau pakai bumbu kacang? Terserah. Coba original Kayaknya dulu. dua-duanya enak deh. Ya udah Enak, coba enak. aja ya. Nah. Dicocol-cocol pakai bumbu kacang. Terus langsung Kita kayak bintang iklan gitu. Nah, katanya amazing banget. Iya, enak. coba ya mau pakai bumbu kacangnya. Dan wangi ya. Jadi Hmm. dia benar-benar luarnya garing, dalamnya itu beneran chewy like kita makan otak-otak aja. Nah, untuk menemukan bumbu kacangnya sendiri kayak racikannya udah pas nih. Lu kayak gimana? Itu juga Berapa coba-coba lama? terus sih sampai kita bisa dapat yang pas gitu ya secara kekentalan, rasa dan lain-lain. Itu juga lumayan sih. Nah, barengan lah semuanya paralel waktu nyoba otak-otak sama nyoba bumbu kacangnya karena kita tahu banget orang di Indonesia suka banget sama bumbu kacang. Jadi kita harus strong juga di bumbu kacangnya. Iya sih. Kayak emang kita kebanyakan olahan kacang juga kali ya di Indonesia. Banyak banget yang menyuka. Betul. Ini udah kita kan sama mau apa-apa lagi tapi emang beneran enak banget dan Thank you. rasa ikannya bener-bener nggak bau amis. Betul. Dia emang nggak Jadi bau amis. emang udah wanginya banget. Maksudnya wangi ikannya tuh banget walaupun Karena kita cuma pakai dagingnya aja. Jadi semua bagian yang lain selain Itu daging ada. yang ininya kita bagian ke kulit segala macam. That's why kita nggak beli yang frozen udah digiling segala macam. Kita benar-benar masih kerok. Only daging yang bagusnya aja yang kita pakai. Oke, dan last but not least, ini kalau misalnya bisa dilihat ke dalamannya,
ini memang semuanya benar-benar Full ya isi. full. Full otak-otak. Isinya jadi nggak kopong lah ya ibaratnya orang bilang. Jadi ini memang kulit lumpia langsung dalamnya ini otak-otaknya. Ya jadi nggak menipu ya, dalamnya otak-otak Ya menipu. kecil. Nggak kayak snack kemasan kita biasa. Gede banget. Udara doang isinya. Iya, oke. Nah, untuk mau Awesome. wah ini udah enak banget. Mas ini Oke. agak ribet ya. Oke, langsung gua tanya-tanya lagi nih. Untuk otak-otak lumpia ini sendiri. Sebenarnya untuk satu kemasan itu kalau misalkan di freezer itu tahannya berapa lama? Dan ya kalau misalnya nggak di freezer berapa lama? Sebenarnya kalau di dalam tutup yang rapat, kemudian kan kita ada plastiknya lagi. Jadi kita ada tutup ini, kemudian sebenarnya kita ada plastiknya lagi. Kita Sebenarnya ada plastiknya lagi. seal, kita seal lagi. Jadi karena kita banyak juga yang bawa untuk keluar kota, keluar negeri juga, Negeri, iya. ke Singapura, kita pernah ada yang bawa juga untuk ke Amerika segala macam. Supaya nggak bau, kita ada seal lagi gitu ya. Itu sebenarnya sih kalau otak-otaknya aja kita udah pernah coba tes di ini 2 bulan juga nggak ada perubahan rasa. Cuma kita selalu bilang ke customer kalau makanan, semua makanan makin fresh makin bagus. Jadi kita cuma patok ini 2 minggu di dalam freezer. Oke, 2 minggu udah paling best consume lah ya, Ya, ibaratnya. juga bumbu kacangnya. Kalau makin lama bumbu kacangnya makin nggak pedes, Oh iya. pedesnya menurun. Gitu. Tapi ini ada niatan gak sih mau variasi nanti dibikin ada rasa beef atau rasa ayam gitu? Kalau rasa sih mungkin enggak ya, karena kita Ciri khas banget ikan. konsumsi ikan per ini kita masih kecil banget loh. Jadi Kita kalah sama Jepang yang Ya, penduduknya ya. jauh nggak sebaik kita. Betul. Masih kalah. Makanya ini kita kurang-kurang smart kayaknya ya. Lu aja. Gua enggak. Nah, untuk tadi udah ngomongin customer terjauh. Nah, terus kayak ada kepikiran nggak untuk mungkin membuka store di luar mungkin. kota atau gimana? Pastinya sih kita sekarang outlet pertama dalam waktu 1-2 bulan kita lagi coba cari untuk outlet kedua karena semuanya lumayan ini menjanjikan. Kemudian setelah mungkin kita punya 5 atau 10 outlet under kita, baru kita lagi pikirin juga untuk konsep ini sih franchise. Karena ada beberapa sekarang kita banyak reseller yang tertarik untuk jualin gitu ya. Tapi mungkin juga nanti ke depannya kita bisa mereka buka outlet kemudian karena semuanya gampang gitu. Kita bisa supaikan udah jadi ya di sananya tinggal digoreng, tinggal dipotongin kasih customer makan. Jadi untuk si franchise itu gampang banget sebenarnya untuk dapet ininya gitu. Nah, untuk ngomongin kan ini membutuhkan pasti banyak kayak ikannya. Mungkin kalau bikin otak-otaknya butuh ikannya banyak. Cuman ikan di kita sendiri, di Indonesia sendiri memadai nggak sih kalau kita bikin yang banyak gitu? Sebenarnya memadai, cuma memang secara mungkin kualitas ya sama nggak bisa berkesinambungan gitu ya. Makanya kalau pemerintah lagi menggalakkan dengan ini untuk baharinya gitu sih bagus banget gitu ya. Karena sayang banget kita negara kepulauan tapi ikannya mahal di kita gitu kan. Ikan-ikan yang bagusnya pertama diimpor diekspor dulu gitu kan. Kita dapat sisa grade ke berapa Sedangkan kalau gitu. misalnya di Jepang itu setahu gua nih misalnya yang barang apa yang bagus atau high grade-nya itu buat dikonsum oleh negaranya, sisanya yang kualitas 2-3 itu baru buat Ya, ekspor. tapi makanya kita berharap banyak sama Tumben ya kita perbincangan agak-agak habis makan ikan. Langsung ya. Efeknya langsung ya. Agak smart gitu ya. Jadi kan kita menyarankan bagi siswa-siswi yang ingin berprestasi Yang mau UN, yang mau UN, yang mau sidang, Kita skripsi tadi bisa siapa nih. coba yang awalin perbincangan yang sangat bagus ini? Saya sih. Gue. Oh enggak. Iya. Oke. Untuk otak-otak lumpia sendiri, ini kan produksinya maksudnya cukup banyak gitu. Sebenarnya proses yang paling rumit di dalam tahap pembuatan opia ini sendiri itu di mana sih? Jadi mau Di lagi. mixing ya, Mau di- silakan. Di mixing ya. Karena campurannya. karena kita nggak pakai tambahan zat apapun untuk mengenyalkan itu, dan untuk nyari kekenyalan itu kita nyoba berpuluh-puluh mungkin beratus kali ya sampai dia bisa itu. Dengan ngadoninya dengan baik gitu ya, dia bisa kenyal dengan baik sih. Jadi kita proses untuk satu resep itu bisa sampai 3 jam sih untuk mixing dan lain-lain. Jadi lumayan. Sampai cuinya pas dan taste-nya benar-benar sesuai standar. Ini kayak udah penemuan bohlam ya, penemuan bohlam besar sekali invention-nya. Oke. Dan juga untuk, nah sekarang kita mau naik bumbunya nih. Untuk bumbunya sendiri, kan banyak yang favorit ini bumbunya. Ada niatan untuk menjual bumbunya sendiri atau gimana nih? Ada kepikiran sih, soalnya kan bisa buat teman makan gorengan di rumah, makan tahu, makan tempe, makan Saya apapun minum gitu sih. ya. Buat minum gitu ya. Kalau gitu saya jual literan nanti ya. Gitu. Sempat kepikiran sih, tapi nantilah perkembangannya kita Ini ini. concern di opianya dulu ya. Jadi pengen nge-review
si sambelnya ini. Jadi kayak seger, bukan kacang aja kayaknya. Tuh. Ya kita ada tambah cuka segala macam. Jadi ini sebenarnya basically perpaduan kalau kita makan bumbu cabai merah yang agak asam gitu dengan bumbu kacang otak-otak standar kan agak dia kacang banget kan rasanya kan. Makanya warnanya pun nggak semerah ini kan. Kalau ini kita pakai cabai merah, cabai rawit, kemudian kita tambah cuka sedikit untuk segernya itu. Nah, Jadi ada itu dia kentangan kayak asidnya dikit gitu ya. ini emang cuman wanita yang bisa menjelaskan kalau itu tuh kayak ada rasa beda. Gue tau. Ada asam, ada manisnya sedikit, Iya. ada pedesnya, ada asinnya. Pokoknya Tapi Jadi pas manisnya ya? tuh nggak terlalu yang manis kayak banget. permen nona-nona loh. Nah. Nona-nona, oke. Oke. Terus pengen kayak transaksi yang paling sibuk, bukan paling sibuk sih, paling banyak itu ada bulan-bulannya nggak sih? Bulan-bulan karena kita baru setahun kita belum bisa lihat trennya gimana. Tapi yang pasti lebaran ini kita pengen ini ya. Karena ini kan simple banget ya. Nanti di lebaran ini kita juga halal karena kita coba pakai kantong tenggiri. Iya. Pastinya banyak banget yang butuh untuk makanan berbuka dan makanan sahur. Kalau pusing stok aja ini di Itu. rumah. Tinggal anytime mau buka mau sahur goreng. Itu dia ya. Terus pas lebaran juga kan kayak mungkin kayak keluarga pada Betul, banyak suguhan. datang. Terus ini untuk digoreng-goreng. Iya. Nah, Nggak sabar lagi ya betul. untuk kasih tahu. Ke smart viewers nih untuk di mana apa nama Instagramnya, Betul. nama webnya apa, nanti Betul. kita akan kasih tahu. Tapi saat lagi hanya di Bu, Rebutan. Halo smart viewers, kembali lagi bersama kita di Rebutan yang lagi pada asik makan opia nih. tanya. Nggak. Lu. Tanya. Kita lagi makan nih. Udah makan udah Nanti enak. honornya lebih gede. Yang lain makan soalnya. Agak nyebelin ya, tapi emang nggak bisa tadi beneran nih smart viewers, tapi beneran nggak bisa berhenti makannya. Karena ini emang Indonesia banget ya. Indonesia tuh otentik. Indonesia. Makanannya Jadi- ada pokoknya Cocok Ikan lah, mari. pokoknya cocok lah ya. sama ada cocolan gitu. Mantap. Cocok buat lidah orang Indonesia. Betul. banget. Nah, untuk diri sendiri mau langsung tanya-tanya lagi ya. Untuk harapan ke depannya untuk Opia sendiri ada apa sih? Pastinya sih harapan ke depan kita bakal buka banyak outlet ya, maksudnya untuk outlet ininya, dan kita lagi ningkatin terus kapasitas produksi sih. Nah, yang penting gimana caranya supply ikannya bisa terjamin dan continue gitu ya, itu yang paling susah sih. Mungkin pengen mempunyai tambak sendiri. Iya, benar-benar. Juga sih. Urusannya panjang. Kan ini jangka panjang nih. Benar, gitu. benar. Nah, untuk otak-otak lumpia sendiri ada rencana jangka panjang, jangka pendeknya mungkin? Ya yang pasti sih kalau jangka panjang itulah buka outlet, dan sebenarnya kita lagi coba ngurus ini. Kita sebagai UKM ini memang kita lagi ngurus izin BPOM untuk frozen food gitu ya, karena sekarang izin buat pangan industri rumah tangga buat yang lokal UKM itu udah nggak boleh untuk daging olahan ikan. Makanan olahan daging apapun nggak bisa ngurus pangan. Kalau kita di snack itu kita bisa urus dinas kesehatan setempat, itu udah namanya PIRT. Tapi kalau ini kita harus ngurus BPOM. Jadi jangka panjang kita akan urus BPOM. Cuma persyaratannya sangat berat ya, karena tempatnya harus sangat ini segala macam. Sementara Ada sebagai UKM, standarisasi juga ya? walaupun kita jaga kebersihan dan segala macam kan, tapi pasti mesti banyak yang perlu kita tingkatkan gitu ya. Oke, jadi emang nextnya supaya lebih ekspansi juga mungkin ya, supaya ada izinnya dan sebagainya itu Ya, jadi pasti. Oke. Untuk di sendiri setelah membukanya Opia ini ada apa ya, pencapaian apa aja yang udah diraih dan merasa bangga sendiri gitu. Sebenarnya awalnya sempet ini ya, maksudnya kita kan saya main di wedding industry gitu ya, sebagai MC. Kadang-kadang dulu Agak mikir, nyeleweng gitu iya, ya. kadang-kadang sama dulu mikir waktu pertama kali pakai apron gitu ya, jualan kayak gini. Kalau ada klien yang lihat nih image-nya gimana gitu ya sebagai MC, oh apa MC gue jualan gini gitu. Tapi
sekarang setelah lihat di pasar begitu banyak ya anak muda sekarang yang benar-benar kreatif, semuanya bikin masuk ke F&B segala macam. Justru sekarang saya bangga sih, makanya kadang-kadang saya bilang pagi sampai siang saya bisa pakai apron, malam saya bisa pakai jas buat nge-wedding. Jadi tergantung Tapi ini. jangan dibarengin Jangan ya. jangan kebalik aja, jangan Iya, ketukar. nanti ngeblank lagi. Nanti pas lagi nge-MC malah Pakai pakai apron. apron. Iya. Oke. Ada nggak sih niatan untuk nambah varian apa atau Atau Iya, atau atau ke jenis. depan Jenis-jenis. untuk kedepannya yang paling dekat mungkin Ya, ada kalau kepikiran. varian sih pasti tadi kita lagi coba beberapa gitu ya. Kita ada akan bikin versi kukusnya karena beberapa orang nggak mau ini. Dan for your info ini juga bisa pakai air fryer. Kan sekarang lagi ini nih nggak mau minyak, jadi ini bisa pakai air fryer. Cuma memang renyahnya nggak serenyah kalau digoreng Kalau pakai pakai minyak, minyak. tapi still oke gitu. Jadi kita akan buat versi-versi lainnya. Tapi yang agak enggak terlalu ya pakai minyak dikit nggak apa-apa lah. Yang penting Sebenarnya garing. kan Yang minyak penting oke garing aja ya. asalkan penggunaannya Ya, baik gitu ya. Kayak dipakainya hanya sekali pakai gitu atau 2 kali boleh lah ya kalau digoreng-gorengan. Nah untuk Ini nih si gue mau nanya dong Ya udah. untuk opianya sendiri apa sih yang menjadi benar-benar ciri khas selain dari otak-otak, selain dari lumpia ini yang cuma ada di opia itu sebenarnya apa sih? Bumbu kacangnya sih. bumbu kacang. kacangnya benar karena ini bikin sendiri udah ya jadi nggak ada yang Bumbu kacangnya samain. soalnya rasanya agak beda gitu, bukan nggak sama kayak yang Batagor punya, nggak sama kayak yang otak-otak punya, nggak sama-sama yang ini. Jadi ya itu kita memang kuat di sana juga. Tapi emang nggak bisa di smart viewers tuh harus Bener-bener nodap coba. banget sih, Harus bener. jadi kita nggak bisa kasih tahu yang ini kayak gini enak-enak tapi harus dicoba. sampai kita makan 2 loh masing-masing loh. Udah di sana kosong, berarti itu Ini piringnya kosong bukan rekayasa ya. Bukan Pindah semua ke rekayasa, bukan sulap, bukan sihir. pindah ke sini. ayo kasih saran untuk bagi mungkin entrepreneur Entrepreneur. yang lagi nonton juga atau smart viewers yang pengen buka bisnis ada saran? Since aku pernah ngerasain gagal parahnya ya, jadi mungkin never give up kali ya. Paling gampang sih give up gitu, karena waktu itu gagal juga Yang udah paling gampang tutup give aja, up. tutup terus pikirin another ini. Tapi kalau memang punya passion di sana, karena dari dahulu aku juga punya passion di F&B, ya mesti coba lagi sih. Makanya aku bersyukur banyak keluarga, ada istri yang selalu support gitu ya. Jadi ya udah coba lagi, pasti suatu saat kalau memang kita tekunin pasti bisa jalan sih. Dan salah satunya bukti nyatanya adalah Didi sendiri ya, sendiri, yang akhirnya jatuh di 6 tahun sebelumnya, sekarang udah Bisa langsung udah begitu. menggelegar. mengegar dengan opianya. Oke nih, kita Nah, Iya. ya kita pengen ngasih tahu kayak gimana Betul. caranya tuh bukan caranya. Mau Kayak mau tahu-tahu, tahu info-info tentang lumpia Lumpianya. ini, lumpia otak-otak ini di mana sih? Ada Instagram mungkin atau Kita ada di Instagram @otak-otak-lumpia. Kemudian untuk WhatsApp atau Line kita ada di 0815 130 77959. nah itu Kalau dia. outlet sementara ini outlet pertama di Pasar Modern BSD. Ada lantainya atau ada tepatnya di Enggak, dia di K27 ininya. K27. Dan Oh, yang satu lagi karena kita bisa kirim pakai tiki JNE selama 30 jam. Jadi untuk kota-kota yang bisa sampai esok harinya kita bisa kirim pakai tiki JNE. Dan untuk yang di Jakarta kita bisa kirim pakai Gojek. Dan kita punya 3 lokasi pengiriman. Jadi nggak usah khawatir misalkan jauh nih mau ngirim ke Jauh nih Binus dari dari BSD kan BSD, mahal pas kirim. Kita punya 3 lokasi pengiriman, ada BSD, Bintaro, Grogol, dan tentunya nanti akan nambah lagi. Oh, dari jadi Grogol nggak kan- perlu takut dimanapun Anda berada, Anda bisa mengkonsumsi ini ya. Betul. Jadi kayak pengirim misalnya kayak Edi di sini di Jakarta Barat itu kan masih di kita- Grogol ya, nih, kita ada di jadi Grogol. bisa Betul. dikirimnya dari Grogol, jadi lebih murah ongkosnya. Oke, sekarang Nesya nih, pertanyaan pamungkas. Pamungkas banget nih, ini susah banget pertanyaannya untuk dijawab. Nggak tahu sih ini susah apa enggak. Mungkin butuh belajar 6 tahun lah. Iya, baru bukan bisa 6 jawab tahun. ya. Oke. Berikan kita 3 kata yang 3 kata mewakili dari Opia. Opia. Berikan masing-masing kita 3 kata. Renyah, Renyah, lezat, lezat, bergizi. bergizi, benar karena ini mengandung ikan dan renyah iya Dan dan ikannya benar-benar pure ya. pure. Pure dan dagingnya doang kayak Bener-bener benar-benar bernutrisi lah. Bener-bener Satu lagi, garing. no MSG. No MSG, Nah, itu biar yang penting. bisa bikin pinter langsung kayak kita Iya. barusan kan. Oke, thank you dulu nih buat Didi Thank you. sama Thank you for Opia. inviting Thank you, me. sukses terus Thank you untuk so main-main much. ya ke sini. Terima udah kasih share udah mau entrepreneur. datang ke sini. Dan juga kita nggak lupa dulu buat berterima kasih kepada smart viewers semua yang udah nonton. Dan seluruh kru yang bertugas. Akhir kata gua Andre pamit undur diri. Dan Windy pamit undur diri. Dan Nesya pamit undur diri. Dan saya rebutan di hari dan Dan jam jam yang sama. sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Didi, thank you banget. Thank you so much.